Halo, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung di live les privat online ya. Halo, yang sudah hadir siapa nih? Boleh langsung komen-komen dulu dan juga bantu tap-tap ya teman-teman ya. Kita akan segera memulai untuk membahas soal-soal TKA Matematika lanjut ya. Malam hari ini TKA Matematika lanjut. Soal yang Kak bahas ini adalah soal-soal asli dari soal ujian TKA tahun kemarin, tahun 2025. Yang sudah siap boleh komen-komen dulu teman-teman. Sudah kelihatan belum ya soalnya ya? Apakah sudah kelihatan soal pertama kita? Belum ya? Oke, kayak ulang lagi. Nah, semoga sekarang kelihatan sih. Sudah terlihat soalnya? Kenapa di mirroring nggak kelihatan ya? Sebentar ya. Sepertinya ini ada masalah teman-teman. Tunggu dulu. Belum muncul ya soalnya ya? Oke, tunggu dulu ya. Kita coba lagi. Coba bantu komen dong teman-teman. Soalnya apakah sudah terlihat atau belum? Ini berarti sudah kayak kopikan satu soal pertama. Tapi kok di tempat kakak nggak kelihatan ini soalnya. Di tempat kalian gimana? Belum muncul ya? Halo. Waduh. Kenapa nggak muncul? Coba soal yang lain ya. Nih. Kok sama aja?
Nah, kita pindah pakai yang ini aja deh. OneNote-nya lagi bermasalah kayaknya. Semoga kelihatan sini ya. Coba komen dulu teman-teman, apakah videonya sudah jelas atau masih blur? Ini tiba-tiba nomor 5 ya, kayak ulang lagi nomor 1 aja. Tadi coba-coba. Sudah siap? Blur ya. Kalau sekarang gimana? Lumayan ya, oke. Yuk kita coba nomor 1 ini ya teman-teman ya. Ini adalah soal asli TKA Matematika Lanjut tahun kemarin, tahun 2025. Nomor 1 ini topiknya tentang matriks. Di situ diketahui matriks F. Yang ditanyakan adalah inverse dari matriks F. Yang sudah coba boleh langsung dijawab di kolom komentar. Oke, siap, pelan-pelan kok. Yang sudah dapat jawaban boleh langsung di komen-komen aja ya, sambil bantu tab-tabnya yuk teman-teman. Sambil bantu tab-tabnya. Yuk kita mulai pelan-pelan ya. Di sini matriks EF itu elemennya 2, 0, 0 setengah. Yang diminta adalah inverse matriks. Mungkin kayak kasih pengingat ya, reminder kalau kita punya matriks, misalkan matriksnya namanya matriks apa ya, A boleh, matriks A yang elemennya adalah A, B, C, D, maka nanti inverse dari matriks F atau kita tulisnya A inverse itu adalah 1 per A dikalikan D dikurangi B dikalikan C, atau yang bagian penyebut ini namanya determinan gitu ya, dikalikan dengan AD ini posisinya ditukar jadi D di sebelah sini, A di sebelah sini. Kemudian B dan C ini posisinya tetap tapi dinegatifkan, jadi min B, min C. Nah, seperti itu ya cara menginverskan matriks. Bagian bawah ini, yang bawah ini AD dikurangi BC itu namanya determinan. Determinan. Nah, ini namanya determinan. Oke, lanjut. Jadi nanti F inverse adalah 1 dibagi 2 kali setengah kurangi 0 kali 0 ya. AB-nya itu 2 dan setengah, kemudian A dan D-nya itu 2 dan setengah, BC-nya 0 kali 0. Dikalikan dengan matriks 2 dan setengahnya itu ditukar posisinya, jadi setengahnya di atas, 2-nya di bagian bawah. Kemudian 0 dinegatifkan, tapi 0 kan bilangan netral ya, jadi kalau dia tuh dinegatifkan ya tetap aja hasilnya 0. Nah seperti ini, lalu kita lanjutkan. 2 dikalikan setengah hasilnya adalah 1. 1 dikurangi 0 masih 1 ya, jadi 1 per 1 bagian pecahan ini nilainya 1. 1 dikalikan matriks setengah 0, 0, 2 berarti hasilnya tetap atau sama ya, karena dikalikan 1. Setengah 0, kemudian 0, bagian elemen terakhir 2. Nah seperti itu teman-teman. Maka jawaban yang tepat yang mana ini? Setengah 002 ada pada opsi yang
E. Seperti itu ya. Gimana untuk nomor 1 bisa dipahami teman-teman? Ayo sambil bantu tap-tapnya ya. Yang belum follow juga silahkan follow akun Les Privat Online. Dan nyalakan notifikasi biar nanti teman-teman tidak ketinggalan kalau kita sedang bahas soal matematika di live-nya Les Privat Online. Oke, kalau sudah kita lanjut yuk teman-teman. Kita lanjut. Kita kopikan dulu soalnya. Mungkin nggak urut nih ya, karena ada beberapa soal yang panjang sekali yang tidak mungkin Kakak bahas. Ada yang pernah ngerjain soal ini nggak teman-teman? Mungkin ada yang sudah pernah latihan ya. Soal-soal ini bisa kalian dapatkan di channelnya Les Privat Online, di channel, sebentar ini ya salah, di channel Telegram maksud Kakak. Oke, soal kedua. Soal kedua seperti ini. Ya, boleh dibaca-baca dulu soal nomor 2, teman-teman. Sambil diambil alat tulisnya dan kertas, boleh dicoret-coret sedikit. Kalau sudah ketemu, boleh komen-komen ya. Sampai berapa nomor, Kak? Sampai secukupnya ya nanti ya. Sambil mengerjakan juga Kakak minta bantuan untuk tab-tabnya ya, teman-teman. Di sini soalnya tentang matriks, masih matriks, tapi disajikan deskripsi berupa cerita apa nih, sapi dan kambing. Pak Andi memiliki beberapa sapi dan kambing. Semua hewan ternaknya selalu diberikan pakan berupa campuran rumput gajah dan rumput gamal. Setiap hari ia selalu menyediakan 38 kg rumput gajah dan 34 kg rumput gamal untuk seluruh kambing dan sapi miliknya tanpa sisa. Di situ, aduh kecil sekali ya, semoga kelihatan ya. Di sini ada keterangan rumput gajah 10 kilo ya. Di bawah sini tuh ada 10 kilo, rumput gamalnya 10 kilo. Jadi sapi itu memerlukan rumput gajah 10 kilo, rumput gamal juga 10 kilo. Sedangkan untuk kambing memerlukan pakan rumput gajah 2 kilo dan rumput gamalnya sebanyak 1 kilo. Blur ya, sinyalnya mungkin ini. Oke, berikutnya, jika banyaknya sapi dan kambing yang dipelihara oleh Pak Andi berturut-turut adalah X dan Y, maka X-nya berapa? Tapi dinyatakan dalam matriks. Nah, dinyatakan dalam matriks. Ayo bantu tab-tabnya ya, teman-teman ya. Kita coba kerjakan soal ini. Kalau di zoom perbesar gini kelihatan belum? Atau sama aja? Pertama, di situ diketahui sapi dan kambing. Oke, sapi itu X, kambing itu Y. Kita coba pakai tabel aja ya teman-teman ya. Sapi dan kambing. Nah, ini permisalannya untuk yang sapi itu X, kambing itu Y. Nah, begini, jumlah sapi dan kambingnya tidak diketahui. Baik, kita lanjut aja. Ia menyediakan rumput gajah. Oke, di sini pertama ada rumput gajah dulu. Kemudian berikutnya ada rumput gamal. Gamal, apa sih, ada yang tahu nggak rumput gamal itu apa? Kayaknya kurang paham nih rumput gamal itu apa. Kalau rumput gajah tersedia sebanyak 38, berarti di bawah sini ya. Ini satuannya sama-sama kilo, jadi nggak kayak tulis satuannya. Untuk yang rumput gamal tersedia 34 kilo.
Nah, padahal sapi ini membutuhkan rumput gajahnya 10 kilo dan rumput gamal 10 kilo. Jadi menyamping ya ngisinya ya. Oke, lanjut. Kambing itu memerlukan rumput gajah 2 kilo dan rumput gamalnya 1 kilo. Sudah, kita tinggal susun si apa nih namanya? Matriksnya ya, matriks. Masih blur kah? Duh, mohon maaf ya, ini sinyalnya kayaknya kurang bagus memang akhir-akhir ini. Nah, ini cara kan pertama kita bikin persamaan dulu ya, berarti 10x ditambah 2y kemudian sama dengan 38. Yang persamaan kedua 10x ditambah 1 kalikan y sama dengan 34. Nah, kalau kita susun ke persamaan linear dua variabel nanti seperti itu. 1y boleh kalian cukup tulis y saja ya. 1y itu y saja gitu juga bisa. 1y itu y. Nah, kalau kita tulis dalam matriks maka kita kumpulkan koefisien x ya di depan. Jadi 10, 10, koefisien y-nya di bagian belakang 2, 1 seperti ini. Baru dikalikan dengan matriks yang isinya elemen x sama y, ya kan? Kemudian bagian ruas kanannya adalah hasilnya 38 dan 34. Nah, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Nah, kalau sudah, kalau dilihat di opsi ini kan, nah kita diminta untuk mencari XY-nya ya, berarti nanti X, Y sama dengan, nah gitu. Nah, ini ada satu konsep yang teman-teman harus ingat, kayak tuliskan di sini konsepnya. Jadi kalau ada suatu matriks A dikalikan matriks X kemudian diketahui sama dengan B, maka nanti untuk mencari matriks X adalah kita pindah si matriks A ke depannya B tapi diinverskan. A inverse dikali B. Jadi perhatikan posisinya. Kalau A tadi di depannya X, pas pindah ruas pun dia pasti di depannya B. Tapi diinverskan, jadi setiap pindah ruas itu inverse ya. Begitu. Ini mirip-mirip kayak apa ya, aljabar, tapi karena ini matriks maka pindah ruas itu inverse gitu. Ya. Begitu pula kalau kalian menemui yang sebaliknya, misalkan gini. X dikalikan A sama dengan B. Nah, terus X sama dengan berapa nih? Karena A posisinya di belakang, maka dia pas pindah ruas juga di belakangnya si B, tapi berubah menjadi inverse. Nah, kayak gitu teman-teman. Paham kan? Karena ini A-nya di belakangnya X, pas pindah ruas juga di belakangnya B, tapi inverse. Cara menginverskannya seperti yang di atas tadi ya, yang seperti nomor 1 tadi. Terima kasih sudah mengirimkan stiker terbaiknya. Lanjut lagi ya, berarti berikutnya nanti kita memindah si matriks 10, 2, 10, 1 ini ya. Kita pindah matriks yang ini ya di belakang. Di belakangnya siapa? Di belakangnya 38, 34. Di depan ya, bukan di belakang tapi di depan. Kenapa di depan? Ada yang tahu kenapa di depan? Karena posisinya dia di depannya yang dicari, di depannya XY yang kita cari. Jadi ketika pindah ruas 10, 2, 10, 1, maka ini posisinya di depannya 38, 34. Tapi ada tanda apa ini? Inverse-nya, betul, ada tanda inverse-nya. Jadi langkah pertama kita harus inverse-kan dulu ya teman-teman. Inverse tadi caranya adalah 1 per AD dikurangi BC. Jadi 10 kali 1 dikurangi 10 kali 2. Kemudian dikalikan dengan adjoin ya. Adjoin itu 10 dan 1-nya pindah tempat, tukar tempat. Jadi 1 sebelah sini, 10 di pojok sana.
2 dan 10 posisinya tetap tapi dinegatifkan. Jadi ini negatif 2, ini negatif 10 gitu. Sudah selesai belum? Belum, ada yang belum tertulis. Yang belum tertulis siapa tuh? Yang belum tertulis yang matriks 38, 34 gitu ya. Aduh, ini sampai nggak muat nih. Kayak tulis di belakang kecil gini ya. Semoga tetap kelihatan nih. Nah, dah. Nah, gini aja ya. Dah. Yang pecahan berapa nih? Betul, karena bentuknya AX sama dengan B gitu tadi ya, tak ya. Oke. 10 kali 1 dikurangi 10 kali 2. 10 kurangi 20 hasilnya adalah minus 10. Terus yang bagian belakang gimana teman-teman? Mau dikalikan? Jangan dulu ya, kita sesuaikan aja dengan opsinya. Kita sesuaikan dengan opsinya. Kita tulis dulu aja gitu ya. 38 di sini tadi 34. Nah, gini. Nah, kalau sudah ada di opsi ya udah, tapi belum ada ya. Ini semua opsi itu 1/10-nya dikalikan distributif ke semua elemen matriksnya. Jadi, nanti kalau kita kalikan semua elemen pada matriks di belakangnya 1/-10 itu dikalikan 1/-10. Jadi 1 dikalikan 1/-10 adalah min 1/10. Gitu. Terus berikutnya min 2 dikalikan 1/-10 adalah min apa plus? Plus ya, plus 2/10. Atau nanti kalau disederhanakan 1/5. Selanjutnya min 1/10 dikalikan min 10 berarti 1. Berikutnya min 1/10 dikalikan 10 negatif 1. Nah, coba sudah ada opsi yang cocok belum teman-teman? Atau harus kita ubah lagi mungkin? Coba cek ya. Opsi A jelas salah karena di sini 19 harusnya kan 3834 tuh. Nah, 3834 hanya opsi B dan juga opsi D. Yang depannya gimana? 1/10. Oke, yang depannya salah ya ini ya. Yang depannya coba nggak ada yang benar ini. Yang depannya nggak ada tuh. Coba harusnya yang ini sih. Harusnya yang ini tapi itu ketuker. 3834 harusnya 3834 ya, yang bagian ininya nih salah nih. Nah, coba cek lagi deh teman-teman. Atau kita kurang apa? Coba 3834 harusnya, bukan 3438, atau kayaknya salah baca tadi. Kan kalau rumput gajah 38, rumput gamal 34. Udah bener kok. Iya, udah bener ya. Harusnya yang C, tapi dia kebalik ininya yang bagian belakangnya. Yang ininya harusnya 38, 34. Nah, baru mungkin kalau dikalikan hasilnya 4, 3 gitu. Z tadi sempat bahas soalnya di kelas tapi nggak ketemu juga jawabannya. Oke, berarti memang kesalahan soal ya. Ini harusnya C, asalkan yang bagian belakang ini diubah jadi 3834 bukan 3438. Oke lah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, untuk hasilnya 43 itu hasil perkalian. Jadi ini kalau dikalikan perkalian matriks itu hasilnya 43 atau mungkin berapa ya? Coba ya. Perkalian masih ingat nggak teman-teman caranya? Baris dikalikan dengan kolom gitu kan. Jadi nanti cara perhitungannya min 1/10 dikali 38 ditambah 2/10 kalikan 34. Kalau yang bagian bawah 1 kalikan 38 ditambah min 1 kalikan 34. Nah, harusnya seperti itu sih. Coba kita lanjutkan perhitungannya ya. Bener kok, tapi nggak tahu yang pilihan ganda pas hitung sesuai hasilnya 34. Oke, ya udahlah, berarti pilihan gandanya mungkin ya 30. Iya kok. Aduh, ini kayak belum terbiasa pakai apa ini namanya,
jurnal kayak kan nulisnya pakai OneNote. Nah ini begitu pakai jurnal kayak bingung, ini kan halamannya udah habis nih. Ada yang mungkin harus nambahin ya. Atau gini tuh, yang tadi malah jadi hilang dong berarti. Aduh, ya udahlah gitu ya teman-teman ya. Kita next aja ya. Pengen balik ke OneNote tapi tadi sempat ada masalah ketika copy paste soal. Pas di paste tuh nggak kedetek, nggak kebaca soalnya gitu. Yang penting paham ya teman-teman ya soal yang tadi. Kita lanjut aja ke soal berikutnya. Kayak kepilihkan yang agak pendek nih, karena kalau panjang nggak muat juga ini. Nah ini nomor 5. Oke, soal nomor 5 seperti ini. Mau SS Fuji? Boleh sih. Tapi live ini nanti kayak upload di YouTube kok. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan nggak masalah, nanti bisa langsung cek YouTube kita. Namanya masih sama, Les Privat Online. Nanti ada di bawah playlistnya TikTok, live TikTok begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kalau ketinggalan atau mau screenshot atau mau belajar ulang tentang soal-soal ini, boleh banget. Silahkan nanti menuju ke playlist live TikTok di akun YouTube-nya Les Privat Online. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Di manakah koordinat titik perpotongan fungsi ini dan sumbu X? Pilih semua jawaban yang benar. Oke, perpotongan grafik fungsi f(x) dengan sumbu X. Sumbu X itu kan berarti persamaannya Y sama dengan 0 begitu ya. Jadi kalau kita mau mencari koordinat titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya dinolkan gitu. Y itu kan f(x) ya, Y itu sama aja f(x). Jadi tinggal kamu nolkan aja. Nanti X pangkat 3 ditambah 3 X kuadrat dikurangi 10 X kurangi 24, kita sama dengankan dengan 0 gitu. Apakah kita mau memfaktorkan persamaan, persamaan tapi X-nya pangkat 3, berarti persamaan kubik ya. Oke, gak usah teman-teman, gak usah. Berarti cara lainnya begini, tidak perlu menggunakan cara seperti itu. Kita cukup mengecek opsi-opsi ini ya. Kita cek opsi. Opsi yang pertama min 2,0 itu artinya X-nya minus 2. Kalau disubstitusikan apakah nanti hasilnya 0? Kalau hasilnya benar 0 ya berarti dicentang. Artinya dia titik ini adalah titik perpotongan grafik fungsi f(x) dengan sumbu X gitu ya. Jadi kita tidak usah memfaktorkan yang ini. Kalau memfaktorkan ya boleh, tapi kan langkahnya lebih panjang dengan menggunakan konsep pemfaktoran ya. Nah, pemfaktoran yang pangkat 3 itu menggunakan cara Horner, menggunakan cara pembagian bersusun dan lain sebagainya. Gitu kan. Jadi paling gampang kalian cek opsi aja, karena di sini sudah tersedia jawaban-jawaban, tinggal salah satu atau mungkin beberapa dari jawaban ini tuh benar kalau disubstitusikan ke soal gitu ya. Titik pertama dulu min 2,0 dulu kita substitusikan ke f(x). Kan tadi f(x)-nya X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat kurangi 10X kurangi 24. Maka kita ganti X-nya dengan minus 2. Apakah nanti hasilnya 0? Gitu ya. Minus 2 pangkat 3 ditambah 3 kali minus 2 kuadrat dikurangi 10 kali minus 2 kurangi 24. Minus 2 pangkatkan 3 hasilnya minus 8. Minus 2 dikuadratkan 4 kalikan 3 12. Minus 2 dikalikan minus 10 20 kurangi 24. Berapa nih hasilnya teman-teman?
20 kurangi 24 minus 4. Yang ini 40 ya. Oke. Minus 2,0 berarti dia adalah titik potong grafik dengan sumbu X. Karena ketika kita substitusikan X-nya minus 2, hasilnya adalah 0. Jadi ini betul. Sekarang kita cek titik yang kedua yaitu min 1,0. Jadi kita cari F min 1 ya teman-teman ya. F minus 1. Caranya sama, kita ganti, kita substitusi X-nya dengan minus 1. Minus 1 pangkat 3 ditambah 3 kali minus 1 kuadrat kurangi 10 kali minus 1 kurangi 24. Yuk teman-teman sambil hitung hasilnya berapa. Kalau sudah boleh langsung di komen-komen aja ya. Sambil bantu tap-tapnya teman-teman. Dan juga follow-follow les privat online ya. Nyalakan notifikasi juga biar nanti gak ketinggalan kalau kakak sedang live bahas soal matematika. Salah Power Rangers. Oke. Karena hasilnya berapa? Minus 1 tambah 3 tambah 10 kurangi 24. Iya betul, ini terlalu jauh ya, angkanya aja kayak gini. Gak mungkin hasilnya 0. Oke. Titik kedua salah berarti. Jangan dicentang berarti. Titik ketiga sekarang 3,0. Ini hasilnya entah ya, nggak usah dipikirin kalau udah nggak masuk, udah langsung skip. Kita cek ke titik ketiga. Apakah F3 hasilnya 0? Ya, 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 3 kuadrat kurangi 10 kali 3 kurangi 24. Yuk, dihitung juga teman-teman. Apakah yang titik ketiga ini merupakan titik potong kurva dengan sumbu X atau bukan? Oh iya, buat teman-teman yang berminat untuk les privat online khusus matematika ya, atau sekedar tanya soal, boleh sekali silakan hubungi Wawa yang ada di atas ini. Tanya-tanya dulu juga boleh. Gimana? Apakah titik ketiga merupakan titik potong? Coba ya, kita hitung ya. 3 pangkat 3 27, 3 kuadrat 9 kali 3 juga 27, kurangi 30 kurangi 24. Ini minus 54, ini tambah 54, hasilnya berarti 0. Jadi betul ya, titik ketiga merupakan titik potong kurva dengan sumbu X. Sekarang coba cek titik keempat deh teman-teman. Betul ya, yang titik ketiga itu ternyata juga titik potong. Titik keempat 4,0. Ayo, coba kalian cari ya, F4 hasilnya berapa. Dan satu lagi F5 hasilnya berapa gitu. Yuk, ayo sambil dihitung. Apakah 4,0 merupakan titik potong? Caranya kalian ganti X-nya dengan 4. Kalau hasilnya 0, berarti betul dia adalah titik potong kurva dengan sumbu X. Empat pangkatkan 3, berapa teman-teman? Langsung ya, kakak langsung bahas. 4 pangkatkan 3 hasilnya 64, betul. Kemudian 3 kali 4 kuadrat. 4 kuadrat 16, 16 kalikan 3 itu 48. Kurangi 10 kali 4, berarti kurangi 40, kurangi 24, begitu. Ini jelas bukan 0 ya, karena penjumlahan yang bilangan positif itu sudah melebihi 100, sedangkan yang negatif baru 60-an. Jadi hasilnya bisa dipastikan bukan 0. Jadi titik 4,0 bukan titik potong grafik dengan sumbu X. Sekarang F5, apakah hasilnya 0? 5 pangkatkan 3, 125 ditambah 3 kali 5 kuadrat. 75 kurangi 10 kali 5, 50 kurangi 24. Ini juga bukan 0, karena yang bilangan positif dijumlahkan hasilnya sudah 200, sedangkan yang bilangan negatif baru sekitar 70-an gitu kan. Jadi kalau di total tidak mungkin 0. Jadi hanya 2 titik ya teman-teman ya yang merupakan titik potong grafik tadi dengan sumbu X. Bisa dipahami teman-teman nomor 5? Kalau ada yang belum paham boleh langsung ditanyakan ya.
Kalau sudah paham, boleh bantu tap-tapnya dan katakan lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Sambil Kakak spilkan soal berikutnya. Bisa, oke, good. Lanjut nomor 6. Oke, nomor 6 soalnya seperti ini. Tentang apa nih? Suku banyak ya, suku banyak atau polinomial. Kak, untuk live-nya setiap hari apa ya? Mohon maaf nih, Kakak belum bisa konsisten setiap hari ya, karena kalau Kakak sedang ada sesi ya berarti Kakak nggak bisa live seperti itu ya teman-teman ya. Diketahui suku banyak fx bla 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 apabila dibagi oleh x kuadrat ditambah x tambah 1 sisa 5x min 1, maka nilai dari a plus b adalah berapa? Nah, kalau kalian perhatikan di sini pembaginya itu tidak bisa difaktorkan ya. Pembagi yang bagian ini tidak bisa difaktorkan karena bentuk kuadrat ini adalah bentuk yang diskriminannya kurang dari 0 ya, maka dia tidak bisa difaktorkan. Jadi teman-teman nggak bisa nih pakai cara Horner, tidak bisa ya, pakai teorema faktor juga tidak bisa. Jadi harus menggunakan pembagian bersusun. Oke, masih ingat ya cara pembagian bersusun? Yuk kita pelan-pelan tulis suku banyaknya dulu. X pangkat 4 ditambah AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat tambah X kurangi 6. Kita bagi dengan X kuadrat tambah X tambah 1. Nah, sekarang cukup kalian perhatikan bagian suku terdepan dari si fx dan juga suku paling depan dari pembaginya ya. Yang diperhatikan adalah yang bagian ini dengan ini. X pangkat 4 kalau kita bagi dengan X kuadrat hasilnya adalah X kuadrat. Betul? Bisa dipahami sampai di sini kenapa hasilnya X kuadrat? Karena X pangkat 4 dibagi dengan X kuadrat. Begitu ya. Nah, setelah itu kita kalikan kembali ya. Kita kalikan kembali antara X kuadrat dengan si pembagi ini ya. Kita kalikan kembali X kuadrat dengan pembagi. Hasilnya nanti X kuadrat dikalikan X kuadrat X pangkat 4 ditambah X kuadrat dikali X pangkat 3 ditambah X kuadrat kali 1 X kuadrat. Lalu kita kurangkan. Kan begitu ya cara bersusun? Nah, kita kurangkan masing-masing suku, tapi yang pangkatnya sama, yang sejenis namanya ya. X pangkat 4 dikurangi X pangkat 4 habis. Kemudian bagian ini AX pangkat 3 dikurangi X pangkat 3. Karena variabelnya sama-sama X pangkat 3, koefisiennya A dan juga di sini kan ada angkanya sebenarnya ya, 1 sebenarnya. Nah, maka nanti hasil pengurangannya adalah A dikurangi 1. A kurangi 1. Nah, X pangkat 3-nya di luar seperti ini. Begitu. Bisa dipahami? Jadi itu tuh kalau Kakak tulis AX pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 gini loh, ya kan? Nah, dia kan difaktorkan X pangkat 3-nya. Faktorkan X pangkat 3-nya jadilah A kurangi 1. Atau ini penulisannya ditukar juga boleh kok. A kurangi 1-nya yang depan, kemudian X pangkat 3-nya yang belakang. Nah, seperti ini ya penulisannya ya. Paham sampai sini? Kemudian yang pangkat 2 dengan pangkat 2 ya. BX kuadrat dikurangi X kuadrat. Ini juga sama. Kalau kita faktorkan X kuadratnya, berarti hasilnya adalah B minus 1. Karena koefisien X kuadratnya adalah 1. Kalau Kakak tulis B min 1, ini gini dulu ya, tambah. Kakak tulis B min 1 X kuadrat, boleh tidak? Boleh ya. Jadi variabel biasanya itu ditulisnya di belakang gitu.
Sisanya siapa nih? X, kita tulis ulang karena dia tidak dikurangi siapa-siapa, kita tulis ulang aja. Nah, begitu. Boleh, oke. Lanjut sekarang lagi ya, perhatikan. Kita perhatikan bagian X pangkat 4, kok X pangkat 4 sih? Ini, AX pangkat 3, kita bagi dengan X kuadrat. Ini dibagi X kuadrat, hasilnya berapa teman-teman? X pangkat 3 dibagi X kuadrat kan hasilnya X ya. Nah, si koefisiennya mengikuti, jadi nanti hasil di sini adalah A-1 kalikan X. Begitu? Bisa dipahami sampai di sini? Jadi bagian ini kalau dibagi itu ya, A-1 X pangkat 3 kalau dibagi X kuadrat hasilnya adalah A-1 dikalikan X. Kakak tulis di bagian hasil di sini. Paham? Begitu ya. Nah, oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan kalikan lagi ya, kayak tadi ya, kalikan. Tapi yang dikalikan hanya bagian ini kalikan semua ini ya. Jadi dikalikan dengan pembagi. A-1X dikalikan X kuadrat berarti masih A-1 tapi X-nya pangkat 3. Gitu. Sekarang kalikan yang suku kedua, A-1 kalikan X lagi berarti A-1 kali X kuadrat. Paling belakang A-1 kalikan X dikalikan dengan 1. Jadi A-1X, ada X-nya. Nah, terus kurangkan lagi. Kak, ada cara cepatnya nggak kira-kira? Kalau SNPT pakai cara ini makan waktu nggak sih? Iya sih, tapi ini kan soal TKA ya. Ini soal TKA. Dan kenapa tadi kakak nggak pakai cara yang cepat, yang pakai cara Horner? Karena apa teman-teman? Karena pembaginya ini tidak bisa difaktorkan, jadi nggak bisa pakai cara Horner, tidak bisa menggunakan teorema faktor. Tapi percayalah teman-teman, kalau soal SNBT, kakak kira nggak ada yang sampai segitunya kok. Atau mungkin angkanya mungkin mudah, seperti itu ya. Oke, boleh kita lanjut? Kita kurangkan ya sekarang ya. Yang bagian depan ini kalau dikurangkan habis nih karena variabel dan juga koefisiennya sama. Kita tinggal fokus yang bagian B-1 X kuadrat dikurangi A-1 X kuadrat. Perhitungannya kakak tulis di luar sini ya biar lebih jelas. Jadi kalau X kuadratnya kan nanti bakal hilang tuh. Maksudnya kita abaikan gitu ya, bukan hilang tapi abaikan saja. B-1 dikurangi A-1. Kalau kita buka kurung ya, ini ada X kuadratnya nanti. Kalau kita buka kurung kan jadinya B-A, kemudian min 1 tambah 1. Min 1 tambah 1 kan jadinya 0 ya. Jadi B-A kalikan X kuadrat. Nah gitu. Itu hasil yang bagian koefisien X kuadrat. B-A kali X kuadrat. Paham sampai sini? Berikutnya untuk perhitungan yang ini nih, X dengan X berarti 1X atau 1 dikurangi A-1. Di luar ada variabel X. 1 kurangi min 1 nanti jadinya 1 tambah 1, 2 ya. Berarti kalau kita buka kurung 2 kurangi A kalikan X. Nah itu hasil pengurangan yang bagian koefisien, bagian variabel X. Jadi nanti tambah 2 kurangi A X, kemudian 6-nya kita tinggal turunkan lagi. Nah seperti ini. Nah sekali lagi yuk teman-teman, sekali lagi fokus pada bagian B min AX kuadrat kita bagi dengan X kuadrat. X kuadratnya udah sama, berarti hasilnya pasti yang B min A ya. Kita tulis di sini B min A. Jangan lupa dikurung. Nah, gini. Kita kalikan ya bagian B min A dengan semuanya ini tadi. Jadi B min A kali X kuadrat
ditambah B min A kalikan X ditambah B min A. Kita apain? Kurangkan lagi, betul. Nah, kalau sudah, hasilnya yang bagian depan habis, tinggal yang itu tuh, berapa tuh? 2 kurangi A kurangi lagi dengan B min A, berarti angkanya tetap ya 2 min A tambah A nanti habis, berarti 2 min B. Ini tadi koefisien X, ya kan? Koefisien X. Begitu. Jadi nanti 2 kurangi B X, bagian konstantanya kita tulis ulang ya, min 6 min B min A, karena mereka berbeda koefisien jadi tinggal ditulis saja. Nah, tadi sudah diketahui di soal bahwa sisanya adalah 5x min 1 ya, 5x min 1. Jadi yang bagian ini ya itu tuh 5x min 1, begitu. Kita tinggal samakan antara koefisien X dengan koefisien X. Jadi 5 kita sama dengankan dengan 2 min B dapat B. Kemudian satu kali lagi kita samakan min 1 dengan min 6 min B min A, gitu ya. Jawabannya C. Oke. Kenapa nggak pakai konsep pelangi aja Kak dari persamaan? Oh boleh, pakai itu juga boleh ya. Jadi nanti teman-teman kalikan antara pembagi dengan pembagi dengan X kuadrat ya, boleh. Nanti sisanya 5x min 1, boleh. Horner-Kino bisa nggak? Karena ini harusnya bisa ya. Ya benar, ini materinya tentang polinomial. Iya benar, Horner-Kino bisa. Horner-Kino bisa ya. Coba ya, kalau menggunakan pembagian bersusun, selanjutnya 2 minus, ya pakai itu lagi. Bentar. Oh ya, kakak lagi coba-coba pakai ini, jadinya agak kurang gercep nih. 2 kurangi B sama dengan 5, maka dapat dapat B-nya adalah minus 3. Kemudian min 6 min B min A lagi sama dengan min 1. Padahal B-nya tadi minus 3. Berapa nih? Min 6 min 3 min A sama dengan minus 1, begini. Min 6 tambah 3 tambah A sama dengan minus 1. Min 3 tambah A sama dengan minus 1. Maka hasil A-nya adalah 2. Min 1 tambah 3 soalnya ya. Yang ditanyakan apa sih? A tambah B. Oke, belum selesai ya. Yang ditanyakan adalah A ditambah B. 2 ditambah dengan min 3. Hasilnya adalah minus 1. Minus 1. Oke, jawaban yang tepat yang C ya teman-teman. Minus 1. Kak, kalau tanya soal di WA berapa? Mulai 2000 ya. Mulai 2000, nanti tergantung kesulitan soalnya. Ini kalau pas TKA apa nggak lama banget? Iya betul sih. Tapi kalau kalian sudah terbiasa pakai cara pembagian bersusun, nanti bakal cepet juga kok. Untuk Cipay, chat aja nomor yang di atas itu ya, nanti bakal dibales. 3 menit maksimal 1 soal. Lebih singkat lagi TKA setahu aku 30. Coba Horner-Kino. Boleh. Soal ini pakai Horner-Kino. Berderajat berapa nih? 4 berarti ya.
Bentar, ini kita habis sebentar. Nah, kita gunakan Horner Kino, coba teman-teman boleh. Horner Kino ini biasanya dipakai untuk soal pembagian, tapi pembagiannya susah difaktorkan biasanya gitu ya. Kita tuliskan dulu si suku banyaknya. X pangkat 4 nih koefisiennya 1, kemudian A, cuma ini nanti semoga muat lah ya, B 1 minus 6 gitu ya. Kemudian nah ini kayak agak lupa lagi yang Horner Kino. Menghasilkan sisa dibagi berapa? Nah, itu kayak lupa. Kalau yang nggak bisa difaktorkan tuh gimana? Kayak lupa jujur ya teman-teman ya. Jarang sekali kayak pakai Horner Kino yang ini, karena biasanya Horner Kino pun sering-seringnya si pembaginya ini bisa difaktorkan gitu, ya kan? Sering-seringnya loh ya. Kita lanjut aja ya teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya saja. Aduh, tuh kan gimana caranya memilih. Aduh, sebentar, gimana caranya memilih? No. Udahlah, bawahnya aja, nggak paham. Lanjut lagi. Ini boleh nih. Yang soal benar salah ya. Soal benar salah. Ini bisa undo nggak sih? Undo. Nah, coba nomor 9. Kan tadi pembaginya nggak bisa difaktorkan ya, udah ya. Oke, nanti tunggu balasan ya Cipe ya. Nanti deh, mungkin lain waktu ya teman-teman ya. Kayak masih lupa yang Horner Kino, sedangkan pembaginya itu nggak bisa dibagi tuh masih lupa kayak. Bukan min 1 dan min 1. Enggak dong, karena kan tadi pembaginya nggak bisa difaktorkan. Yuk, nomor 9 aja deh. Kita move on ke nomor 9. Populasi kelinci di suatu pulau dimodelkan dengan fungsi eksponensial seperti ini, dengan T menyatakan waktu, kemudian satuannya tahun ya. Kalau KT menyatakan populasi dalam ribuan ekor. Bagaimana interpretasi yang tepat mengenai model eksponensial populasi? Oke, ini kan sebenarnya fungsi eksponensial itu adalah fungsi atau barisan geometri ya, yang rumusnya adalah UN sama dengan UN A kali R pangkat N ya. Ini khusus untuk yang fungsi eksponensial.
Itu rumusnya bukan A kali R pangkat N-1, tapi A kalikan R pangkat N. Nah, jadi kelihatan kalau KT tadi adalah 4 kali 2 pangkat T per 4. Nah, bagian A-nya, suku pertamanya 4, kemudian rasionya itu 2, gitu ya. Suku pertamanya 4, rasionya 2. Jadi dari sini sudah kelihatan nih yang benar pernyataan 1. Setiap 4 tahun populasi bertambah 4 kalinya. Padahal rasio itu harusnya 2 ya. Kemudian suku pertamanya atau pada awal populasi itu ada 4 begitu. Jadi ini pernyataan 1 bernilai salah, harusnya 2 kalinya, karena rasio itu kalau rasionya 2 berarti 2 kalinya, rasionya 4 kalinya, rasionya 10 kalinya, seperti itu. Secara eksplisit sudah kelihatan dari bentuk fungsinya gitu ya teman-teman ya. Pernyataan kedua, pada saat awal jumlah populasi kelinci berjumlah 4.000 ekor, ini pasti benar. Dari mana? Karena dari A tadi ya, suku pertama gitu. Atau kalau mau pakai perhitungan, yang pernyataan kedua itu sebenarnya kita mencari K, karena saat awal itu berarti T-nya 0 ya, 0 tahun, K 0. 4 kali 2 pangkat 0 dibagi 4. Ini sama aja. 4 pangkat 2 kalikan 0, padahal 2 kali 0 kan hasilnya 1 ya, jadi 4 kali 1, 4. Karena satuannya dalam ribu rupiah, 1000 ekor ya, berarti populasinya adalah 4000. Jadi pernyataan 2 itu betul. Gitu ya. Lanjut yang pernyataan ketiga, populasi mencapai 1 juta sebelum 20 tahun dari awal pengamatan. Oke, berarti nyari apa nih teman-teman? Nyari ini ya, kalau T-nya diganti 20, apakah hasilnya hasilnya berapa? 1 juta atau enggak gitu. Berarti itu pernyataan ketiga itu sama aja K 20. T-nya kita ganti dengan 20. 4 kali 2 pangkat 20 bagi 4. Itu sama aja 4 kali 2 pangkat 5 ya. 20 bagi 4 itu 5. Sedangkan 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. 32 dikalikan 4 hasilnya adalah 108. Kok 108 sih? Berapa ayo? 128 maksudnya gitu. 128. 128 apa? 1000. Berarti apakah pernyataan ketiga benar? Populasi mencapai 1 juta sebelum 20 tahun. Enggak ya. Nah, pernyataan ketiga ini berarti salah. Karena 20 tahun awal itu baru populasinya 128.000, belum sampai 1 juta. Kak, belajar fungsi inverse dong? Boleh ya. TKA SMK ini betul ya. Iya, ini adalah soal TKA SMA yang matematika lanjut ya. Matematika lanjut. Yang matematika wajib sudah pekan kemarin kalau nggak salah ya, tapi belum KK upload, jadi tunggu ya teman-teman. Lanjut yuk, sambil bantu tab-tabnya ya teman-teman ya. Follow juga yang belum follow les privat online, silakan untuk memfollow atau mungkin bagikan ke circle kalian yang kepingin TKA nya maksimal, boleh. Lanjut kita ke nomor yang ada fungsi apa tadi? Fungsi inverse ya. Fungsi inverse tadi di atas. Fungsi inverse, sebentar, kakak carikan dulu nih. Yang khusus fungsi inverse sih ada nggak ya? Ini lingkaran, ini luak, ini transformasi, ini apa, limit. Ya udah yang ada dulu ya. Kakak tampung mungkin yang butuhkan soal-soal inverse, nanti untuk live berikutnya kita bahas soal inverse. Ini selanjutnya ada soal yang mana ya?
Ini deh boleh. Tapi panjang juga nih ya, nomor 11. Trigonometri. Nah, pusing nggak trigonometri? Ada yang tertarik dengan topik trigonometri atau udahlah semenyerah itu kalian sama trigonometri? Hei, kok nah ini soal trigono. Tertarik nggak tertarik harus dipelajari ya teman-teman ya. Mana kecil banget soalnya. Jadi di sini ada grafik yang menyatakan perubahan kedalaman air laut. Bisa di zoom nggak sih live-nya? Oh bisa kok, di landscape gini kan. Terus di zoom ya, walaupun di zoom tetap blur sedikit. Tadi sampai mana? Sekarang ini fungsinya kelihatan nggak? Y sama dengan A ditambah B cos 1/6 pi T. Kemudian di sini ruas kirinya ini menyatakan apa ini? Ketinggiannya ya 14,3 10,3. Y menyatakan kedalaman bukan ketinggian. Kedalaman air laut dalam meter, kemudian T-nya dalam jam serta AB-nya adalah konstanta. Berkenaan dengan nilai T pada grafik, T6 menyatakan 6 jam setelah pukul 00. Demikian pula untuk T lainnya. Oke, berarti sesuai nih. Waktu saat kedalaman laut mencapai 12,3 meter untuk ketiga kalinya setelah pukul 00 adalah berapa? Jam berapa gitu kan? Oke. Ini ada dua persamaan yang bisa kita susun teman-teman. Saat apa itu namanya? T-nya 6 ya. Saat T-nya 6 berarti kalau kita masukkan saat T-nya 6 ini ketinggiannya atau Y-nya adalah 10,3. Kalau kita masukkan ke fungsi berarti 10,3 sama dengan A ditambah B dikalikan cos 1/6 kali pi kalikan T-nya 6. Nah, ini kalau kita sederhanakan 10,3 sama dengan A ditambah B, yang bagian belakang berapa ya? 1/6 kalikan 6, 1 ya. 1 pi berarti cos pi. Nah, cos pi berapa ya teman-teman ya? Pi itu berapa derajat sih? Pi itu sama aja 180. Cos 180 ada yang tahu? Cos 180 cos pi. Coba diinget-inget deh teman-teman. Cos 180 apa? Minus 1. Firmansyah minus 1, betul ya. Karena dia sama aja cos 0 ya kan, tapi karena dia kuadran kedua maka hasilnya adalah negatif, jadi negatif 1, betul. Atau kalau kita susun ulang 10,3 sama dengan A dikurangi B. Nah ini kita simpan dulu jadi persamaan pertama. Nah persamaan kedua kita dapatkan dari grafik yang kedua. Saat T-nya 12 maka kedalamannya adalah 14,3. Nah ketika kita substitusikan ke fungsinya nanti akan menjadi 14,3 sama dengan A ditambah B dikalikan cos 1/6 pi dikalikan T-nya ganti 12. Nah 1/6 kali 12 itu kan 2. Berarti yang bagian belakang ini 2 pi. Cos 2 pi berapa? Ayo. Kalau pi itu 180 berarti 2 pi itu adalah 2 kali 180 atau 360 derajat. Cos 360 hasilnya positif 1, betul, karena kuadran keempat itu nilai kosinusnya positif. Jadi A ditambah B kali 1 atau cukup ditulis A tambah B gitu ya. Nah ini sebagai persamaan kedua. Lalu untuk mencari AB-nya kita eliminasi substitusi. Kita eliminasi persamaan 1 dan juga persamaan kedua. Nah taruh sini ya. A dikurangi B sama dengan 10,3, persamaan kedua A ditambah B sama dengan 14,3. Dikurangkan boleh, dijumlahkan juga bisa ya. Misalkan kita
kurangkan ya, berarti hasilnya nanti adalah minus 2B sama dengan minus 4, betul nggak? Berarti B-nya dapat 2. Sekarang substitusi gitu ya, substitusi ke persamaan 1 misalkan, atau persamaan kedua juga boleh. A dikurangi 2 sama dengan 10,3, berarti A-nya adalah 10,3 tambah 2 atau 12,3. Jadi fungsinya sekarang lengkap ya, tadi Y sama dengan A 12,3, apa tadi ya fungsinya, lupa. A ditambah B, A ditambah B-nya 2 cos 1/6 pi T. Nah, yang ditanyakan soal tuh pada saat kedalaman air laut 12,3 untuk ketiga kalinya setelah pukul 00 adalah jam berapa? Berarti kedalamannya atau Y-nya diganti 12,3. Jadi 12,3 sama dengan 12,3 ditambah 2 kali cos 1/6 pi T. Kita nyari T-nya. Konstantanya habis ya, berarti tinggal 2 cos 1/6 pi T sama dengan 0. Maka cos 1/6 pi T juga 0, karena 0 dibagi 2 hasilnya 0. Setelah ini, teman-teman ketemu sama yang namanya persamaan trigonometri. Cos yang nilainya 0 itu cos berapa, teman-teman? Cos 0 derajat ya. Cos 0 derajat. Kok cos 0 derajat? Cos 90, sorry. Cos 90. 90 itu pi per 2 ya. Nah, kan kalau kita punya cos X sama dengan cos alfa, maka penyelesaiannya ada 2 ya. X sama dengan alfa plus K kali 360 atau 2pi, atau X sama dengan min alfa plus K kali 2pi. Nah, itu persamaan trigonometri yang bentuk kosinus. Jadi ini sebagai X-nya, depan ini X-nya, ini yang alfanya begitu. Sehingga nanti 1/6 pi T sama dengan alfa plus K kali 360. Kalau K-nya sebentar. Bener ya? Kalau K-nya 1, nah kalau K-nya 1 berarti nanti didapat 1/6 pi T sama dengan pi per 2 ditambah 2pi. Coba deh ini biar nggak ada perperannya, kalikan 6 kedua ruas ya, kalikan 6. Jadi nanti pi T sama dengan 3pi ditambah 12pi. Maka T-nya nanti adalah 3 tambah 12 atau 15. Nah, sudah ya terjawab. Ini karena udah ada yang 15, jawaban 15, jadi 15 jam. Ya, yang ketiga itu 15 jam. Oke, seperti itu teman-teman. Tapi kalau ini misalkan belum ada, berarti kalian pakai yang persamaan kedua gitu ya. Persamaan kedua yang X sama dengan minus alfa. Kemudian dicek K-nya 1, K-nya 2, K-nya 3. Nah, siapa yang masuk ya berarti itu. Bisa dipahami nggak? Satu soal lagi mungkin ya teman-teman. Satu soal lagi yang enteng aja deh. Vektor mungkin vektor aja nih, buat closingan vektor aja.
Nah, ini dia soal terakhir kita. Diketahui vektor AB, jika panjang vektor AB 9 satuan panjang, maka nilai M yang memenuhi vektor AB adalah titik-titik. Oke. Jadi kakak misalkan punya vektor A namanya ya. Komponennya adalah AX ditambah bukan ditambah, kalau bentuk matrik berarti penulisannya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Maka nanti panjang dari vektor A, atau biasanya ditulisnya seperti ini, adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini khusus yang vektornya dalam ruang dimensi 3. Kan ada juga yang ruang dimensi 2 ya. Nah, kalau ruang dimensi 2 tinggal panjang vektornya adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat gitu. Jadi ini nanti panjangnya sudah diketahui 9 satuan, jadi panjang vektor AB adalah akar dari 2M kuadrat ditambah M tambah 3 kuadrat ditambah M kuadrat. Nah, seperti ini. Berarti 9 sama dengan akar 2M dikuadratkan tuh 4M kuadrat ya. Nah, ini bentuk kuadratnya adalah M kuadrat ditambah 6M ditambah 9 baru ditambahkan dengan M kuadrat suku yang terakhir. Oke, seperti ini. Boleh dikuadratkan kedua ruas sehingga nanti 81 sama dengan ini dalam kurungnya kalau dijumlah berapa itu? 4 tambah 1 tambah 1 6 M kuadrat ditambah 6M ditambah 9. Dikecilin lagi gimana kak? Boleh dibagi berapa? Dibagi 3. Boleh bagi 3. Atau pindah ruas dulu deh. 6M kuadrat ditambah 6M 9 kurangi 81 berarti minus 72 bukan? Ini ya. Nah baru sekarang malah dibagi 6 bisa nih. Dibagi 6 hasilnya M kuadrat ditambah M kurangi 72 bagi 6 12. Pemfaktorannya berapa nih teman-teman? Nah, udah SMA harusnya lancar ya pemfaktoran ya. Jangan sampai masih bingung nih memfaktorkan bentuk kuadrat. Caranya tinggal lihat si konstanta. Jadi minus 12, cari dua bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya adalah minus 12. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang bagian tengah, koefisien M 1. Nah, bilangan ini sama ya, atas bawah itu sama. Berapa dan berapa? 4 dan minus 3 ya. 4 dan minus 3. Kalau dikalikan hasilnya minus 12, kalau mereka dijumlahkan hasilnya positif 1. Berarti di sini plus 4, ini minus 3. Nah, tapi nanti akarnya adalah M plus 4 sama dengan 0, ya kan? Jadilah M sama dengan minus 4 atau M min 3 sama dengan 0, maka dapat pembuat nolnya 3. Nah, seperti ini. Jadi nilai M ada dua kemungkinan, min 4 atau 3. Min 4 atau 3. Jadi jawaban yang B, min 4 sama 3. Betul Firman dan juga Bel. Faktornya min 4 dan 3 ya. Kalau faktornya M plus 4 dan M min 3, tapi kalau akarnya min 4 dan 3. Oke, bisa dipahami ya. Terima kasih mawarnya Bel. Berkah selalu ya. Nanggung nih satu soal lagi gimana teman-teman? Satu soal lagi. Kalian lagi free kan? Satu soal lagi yang enteng juga deh. Jangan yang berat-berat. Ini mungkin nih. Nah ini easy banget kok. Yuk. Nomor 15. TKA tuh kebiasaan kayak gitu ya. Kalau yang gampang terlalu gampang, tapi kalau yang sulit bisa jadi perhitungannya terlalu panjang ya. Namanya juga hidup ya. Seperti itu teman-teman. Ke atas sedikit dah. Cukup. Oke, kita bahas satu soal ini lagi ya. Nomor 15.
Kelihatan nggak nih, ada gambar lingkaran A, diameter lingkaran pada gambar adalah 4. Persamaan lingkaran sepusat dengan lingkaran pada gambar tersebut adalah titik-titik. Berarti kan nyari pusatnya dulu. Ya betul, ini TKA matematika lanjut ya. Pusat dari lingkaran A adalah, tinggal dibaca aja nih. Kok si X-nya berapa ini? -3 ya. Kalau Y-nya ketinggiannya 4, jadi pusatnya di situ -3,4. Yang diminta adalah yang sepusat. Ya udah, cari aja nih dari opsi ini mana yang sepusat alias yang pusatnya sama gitu ya. Sedangkan diameternya berarti nggak kepake dong. Karena pertanyaannya cuma persamaan lingkaran mana yang sepusat. Kan kalau kita mencari pusat itu rumusnya adalah min, kan persamaan umum lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax tambah by ditambah c sama dengan 0 gini ya. Nah pusatnya adalah min setengah a, min setengah b. Jadi ketika kita menyusun persamaan berarti dia pasti min 2 kalinya dari pusat, karena ini pusatnya -3 sama 4. Jadi nanti koefisien x atau a-nya ya, coba hapus dulu. Maka nanti a-nya pasti -3 ya dikalikan dengan -2, 6. Kemudian b-nya pasti 4 dikalikan -2, -8. Jadi nanti x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 6x dikurangi 8y. Nah belakangnya ini bebas terserah gitu ya. Coba cek opsi. Oh ini penulisannya cuma dipisah, x kuadrat y kuadrat, jangan bingung ya. 6x intinya harus plus 6x ya, dan -8y. Coba cari yang plus 6x -8y. Opsi A harusnya jawabannya 1 ya, karena ini kan pilihan ganda bukan yang pernyataan pernyataan apa sih yang centang-centang banyak itu namanya apa, lupa kayak. Nah itu berarti jawaban A dong langsung ya kan. Nah bisa dipahami, betul Firman, cakep ya. Oke, sesuai janji kayak tadi, Kak cukupkan dulu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah belajar bareng Kak malam hari ini. Semoga bisa dipahami dan juga bermanfaat. Untuk yang mau mendapatkan soal-soal latihan TKA boleh mampir ke telenya Les Privat Online, linknya ada di bio. Kemudian buat teman-teman yang mungkin memerlukan les privat online atau sekedar tanya soal, boleh langsung chat WA yang tertera di atas ya. Tapi jangan lupa untuk memfollow dan juga nyalakan notifikasi biar nanti gak ketinggalan kalau kita sedang bahas soal matematika bareng seperti ini ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Sehat-sehat selalu kalian, lancar-lancar semuanya, dan terima kasih. Kurang lebihnya Kak mohon maaf. Kak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.